Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Farida Suryani dengan NIM E1E021199 dari kelas 2G akan membawakan dongeng yang berjudul Legenda Gunung Rinjani. Dahulu kala di dekat Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat ada kerajaan tua yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Datu Tuan. Raja Datu Tuan ini memimpin kerajaan ini dengan hingga rakyatnya hidup makmur dan bahagia. Namun Raja Datu Tuan sering bersedih hati karena selama ia menikah dengan Permaisuri Dewi Mas, ia juga belum dikaruniai seorang anak. Siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan kalau Raja Datu Tuan ini tidak memiliki keturunan? Mereka pun berbincang sambil meminum teh. Raja Datu Tuan pun berkata kepada istrinya, "Istriku Dewi Mas, aku mohon maaf jika ini menyakiti hatimu. Bolehkah aku meminta satu permintaan padamu?" Permaisuri Dewi Mas pun menjawab, "Tentu saja, Raja Datu Tuan suamiku, katakan saja." Raja Datu Tuan pun berkata, "Kita sudah lama menikah, tapi belum juga memiliki anak. Aku khawatir kerajaan ini tidak memiliki pewaris penerus kerajaan. Dewi Mas, maafkan aku harus mengatakan ini. Bolehkah aku menikah lagi?" Dewi Mas pun menjawab, "Sesungguhnya berat hati, tapi demi penerus kerajaan ini, aku mengizinkan suamiku untuk menikah lagi." Mendengar persetujuan dari Permaisuri Dewi Mas, Raja Datu Tuan pun meminang seorang gadis yang bernama Sunggar Tutul, putri dari Patih Ulur. Namun setelah Raja Datu Tuan menikah dengan Sunggar Tutul, perhatiannya kepada Permaisuri Dewi Mas semakin berkurang. Raja Datu Tuan sering menghabiskan waktu bersama Sunggar Tutul. Hal ini membuat Permaisuri Dewi Mas bersedih hati. Namun Permaisuri Dewi Mas tetap bersabar. Karena kesabarannya itu, tanpa diduga-duga, ia pun hamil. Dewi Mas pun sangat bahagia. Mimpinya untuk memiliki anak akhirnya menjadi kenyataan. Kabar bahagia itu pun terdengar sampai ke telinga Sunggar Tutul. Ia iri dengan kebahagiaan Permaisuri Dewi Mas. Dia takut Raja Datu Tuan akan kembali perhatian kepada Permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul pun membuat rencana buruk untuk menyingkirkan Permaisuri Dewi Mas dari kerajaan ini. Ia pun menghasut Raja Datu Tuan untuk menyingkirkan Permaisuri Dewi Mas. Ia pun pergi ke Raja Datu Tuan dan berbincang. Sunggar Tutul pun berkata, "Oh, suamiku, bagaimana mungkin Permaisuri Dewi Mas bisa hamil? Padahal selama bertahun-tahun ia tidak bisa hamil. Jangan-jangan, oh tidak, aku khawatir ini akan menjadi aib bagi kerajaan kita." Raja Datu Tuan pun menjawab, "Apa yang kau sampaikan benar juga, istriku. Aku akan mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kerajaan ini. Ini demi nama baik kerajaan." Setelah mereka berbincang, Raja Datu Tuan pun memanggil Dewi Mas. Raja Datu Tuan pun berkata, "Aku tidak ingin kehamilanmu ini akan menjadi aib bagi kerajaan kita. Karena itu aku minta padamu untuk meninggalkan istana ini sekarang juga." Dewi Mas pun menjawab, "Tapi suamiku, aku ini istrimu. Ini tidak mungkin. Tolong jangan usir aku dari istana ini. Tolong." Mintaan tolong Dewi Mas tidak dihiraukan oleh raja. Raja Datu Tuan memerintah para prajurit untuk membawa Dewi Mas keluar dari istana. Setelah melewati perjalanan panjang, Dewi Mas pun akhirnya tinggal di Gili dan menemukan seorang nakoda. Ia pun menceritakan kisahnya kepada nakoda tersebut.
Setelah bercerita kepada Nahkoda, Nahkoda itu pun membawa Dewi Mas untuk pergi ke Pulau Bali sesuai dengan permintaannya. Hari yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba. Permaisuri Dewi Mas akhirnya pun melahirkan seorang anak kembar. Dewi Mas pun melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Nah, anak laki-laki itu diberi nama Raden Nuna Putrajanjak dan anak perempuannya itu diberi nama Putri Rinjani. Kedua anak Dewi Mas tumbuh dengan sangat lucu dan cantik dan gagah. Seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak Dewi Mas mulai bertanya tentang ayahnya. Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang dialaminya. Mendengar kisah dari ibunya, Raden Nuna Putrajanjak pun merasa marah. Ia berjanji akan menemui ayahnya bagaimanapun caranya. Raden Nuna pun pergi berlayar untuk menemui ayahnya. Namun sesampainya di kerajaan Tuan, ia dihadang oleh beberapa prajurit dan ia pun diserang. Dengan kekuatan keris yang dimilikinya, Raden Nuna bisa mengalahkan semua prajurit. Melihat prajurit yang kalah dengan Raden Nuna, Datu Tuan turun tangan untuk melawannya sendiri. Raja penasaran bagaimana caranya untuk mengalahkan anak tersebut dan siapakah dia. Akan tetapi ketika Raja Datu Tuan sedang melawan Raden Nuna, suara gaib pun muncul. Suara itu pun berkata, "Hai Raja Datu Tuan, janganlah kau melawan anak itu. Sesungguhnya anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas." Raja kaget mendengar suara gaib tersebut. Raja pun menyesal dan raja pun bersedia untuk mendengarkan cerita dari Raden Nuna. Setelah mendengar penuturan dari anaknya, raja pun menangis. Ia sangat menyesal karena telah mengusir istrinya yang sangat setia. Raden Nuna pun berkata, "Baik ayah, aku akan ikut serta dalam menjemput ibu." Permaisuri Dewi Mas akhirnya kembali lagi ke istana bersama Raja Datu Tuan dan kedua anaknya. Meski pernah dipitnah oleh Sunggar Tutul, ia tidak pernah menyimpan dendam kepadanya. Setelah itu, semakin hari kebijaksanaan, kedewasaan, ketampanan dari Raden Nuna Putrajanjak semakin menonjol. Ia pun diangkat menjadi raja oleh Raja Datu Tuan. Raden Nuna pun berkata, "Terima kasih ayah sudah mengangkatku menjadi raja di kerajaan ini. Aku berjanji akan menjaga kerajaan ini dengan baik." Raja Datu Tuan pun menjawab, "Lakukan tugasmu menjadi raja yang bijaksana anakku." Dan Nuna pun menjawab, "Baik ayahanda." Setelah turun tahta, Raja Datu Tuan memutuskan untuk bertapa di sebuah gunung. Ia pun mengajak Putri Rinjani untuk menemaninya bertapa. Putri Rinjani pun menjawab, "Jika itu keputusan ayah, aku siap menemani ayah untuk pergi kemanapun." Raja Datu Tuan dan Putri Rinjani melakukan perjalanan ke puncak gunung. Hanya di tempat yang dituju, mereka pun langsung melakukan pertapaan. Namun, saat sedang bertapa, Dewi Rinjani diangkat sebagai ratu oleh para jin. Saat itulah gunung tersebut dinamakan dengan Gunung Rinjani. Bagi masyarakat Lombok, khususnya suku Sasak dan suku Bali, Gunung Rinjani merupakan tempat suci dan istana para dewa. Kini, Gunung Rinjani dengan pemandangannya yang mempesona mampu menarik wisatawan untuk datang melihatnya. Baik, sekian itulah pemaparan dongeng dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.